Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adek Saputra SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Sengingi, Provinsi Riau. Saat ini saya merupakan mahasiswa program Pendidikan Profesi Guru BED 3 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan nomor induk mahasiswa 210001251590. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja dengan melaksanakan pembelajaran pada kelas 7 dengan materi menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Melalui kegiatan ini saya berharap dapat menunjukkan kemampuan saya dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran dengan baik sesuai dengan kompetensi pendidikan agama Islam. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar anak bapak hari ini, semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu ya, supaya apa yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Atina ya Allah ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu pengetahuan kepada kami dan berikanlah kepercayaan kami. Oke, Pak Sen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang berhalangan? Hadir semua? Hadir. Oke, hadir semua. Baik anak-anak bapak semua, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, bapak minta semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ayo silakan berdiri. Pembelajaran hari ini semangat karena sudah menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, kita lanjutkan dengan SPDI. Tepuk semangat. 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 Tepuk semangat. 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 Oke. Hari ini pembelajaran kita yaitu menghindari ghibah dan melakukan tabayun. Tapi sebelum kita berlanjut ke pembelajaran, ada baiknya kita tahu dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, adapun yang pertama, tujuan kita yaitu dapat mendeskripsikan pesan Islam dengan menghindari ghibah dan menunjukkan sikap tabayun dengan benar. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, menelaah perbedaan antara ghibah dan tabayun dengan benar. Nah,
selanjutnya yang ketiga, menganalisis konten gibah dan tabayun dengan tepat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada 3 tujuan pembelajaran. Dan sekarang Bapak ingin mau bertanya nih karena Bapak, apakah anak-anak Bapak di sini punya media sosial? Benar. Ya, contohnya apa? TikTok. TikTok, Pak. Apa lagi? Instagram, Pak. Apa lagi? Facebook. Facebook, Pak. Nah, semua itu media sosial. Kemudian pernah nggak dari media sosial itu atau dalam kehidupan sehari-hari kita nih, kita mendengarkan berita yang belum jelas kebenarannya? Pernah nggak? Pernah. Maka dari itu, pada hari ini kita akan mempelajari itu. Nah, mempelajari apa? Gibah dan tabayun. Oke. Kemudian Bapak akan melihatkan sebuah tayangan video buat anak-anak Bapak. Silakan dilihat ya. Nanti akan ada pertanyaan yang muncul buat anak-anak Bapak. Silakan dilihat. Dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka dan akan bangga tetanggaku. Aku harus menghapus statusku barusan. Ayo cepat. Nah, itu dia video tentang gibah. Nah, dari video yang anak-anak Bapak tonton tadi nih, itu video tentang gibah. Akhlak tercela apa nih yang ada di video tersebut? Siapa yang bisa jawab? Silakan di tangan. Saya, Pak. Ya, silakan. Nama Pak berdiri. Perbuatan tercela yang saya temukan adalah menyebutkan kejelekan seseorang di media sosial. Ya, benar. Menyebutkan kejelekan seseorang di media sosial. Ya, boleh hapus dulu. Pertanyaan selanjutnya yang kedua, apa contoh yang ada dan gibah yang ada dalam video tersebut? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, Alki silakan. Gibah yang terdapat dalam video adalah gibah melalui media sosial. Ya, benar. Gibah melalui media sosial. Ya, boleh tepuk tangan dulu lagi. Benar. Itu gibah melalui media sosial. Contohnya apa tadi? Kita membuat histori atau menceritakan kejelekan orang lain meskipun itu benar, tetapi itu dilarang. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, mengapa kita dilarang gibah? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan sama Bapak. Kita dilarang untuk melakukan gibah karena gibah akan menimbulkan permusuhan dan akan menyakiti hati orang lain. Dan juga karena perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ya, benar sekali. Ayo, tepuk tangan. Kenapa kita dilarang gibah? Karena gibah itu dilarang karena bertentangan dengan agama kita, bertentangan dengan ajaran agama kita. Nah, kemudian kalau kita sudah dilarang bergibah, ada satu video lagi yang akan Bapak sayangkan, yaitu kita perlu tabayun. Silakan dilihat ya videonya anak Bapak semua ya. Begitu ceritanya. Oh, gitu. Nah, itu dia video tentang
tentang tabayun. Jadi video gibah dan tabayun itu saling berdampingan. Kenapa? Karena kalau kita menggibah, menceritakan keburukan orang, menceritakan kejelekan orang, kita jangan cepat percaya. Maka yang harus kita lakukan adalah tabayun. Tabayun itu apa? Mencari kebenaran sebuah informasi. Oke, kita lanjut ya. Bapak akan tampilkan sebuah PPT nih, poin-poin. Nah, itu berhubungan dengan materi kita, yaitu dampak negatif ghibah dan menumbuhkan sikap tabayun. Oke. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, ghibah artinya menggunjing atau membicarakan keburukan orang lain. Pernah tidak kita dengarkan? Pernah tidak kita berghibah? Pernah tidak kira-kira? Pernah. Pernah tidak kita menceritakan keburukan orang lain? Pernah. Itu dilarang oleh Allah atau tidak? Dilarang. Maka ghibah itu dilarang dalam agama kita. Itu hukumnya apa? Dosa besar. Kenapa Pak dosa besar? Karena nih, sesuai dengan firman Allah Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Silakan Gibran dibaca artinya. Besarkan suaranya Gibran. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu jika memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah penerima tobat, Maha Penyayang. Nah, itu artinya orang yang suka bergunjing, orang yang suka berghibah, sama artinya dengan dia memakan daging saudaranya sendiri. Jijiklah kita memakan daging saudara kita sendiri. Nah, istilahnya kalau orang berghibah, pahala kita kasihkan sama dia, dosanya kita ambil. Nah, pahala kita kasihkan kepada orang yang menghibah kita. Nah, dosanya kita yang tanggung. Nah, maka dari itu ghibah itu sangat dilarang. Nah, sudah tertuang dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ya, ayat 12. Kemudian, kenapa ghibah itu terjadi? Apa penyebabnya ghibah itu terjadi? Yang pertama, pelampiasan emosi atau marah. Mungkin kita marah terhadap teman kita marah kepada saudara kita. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya ghibah. Mungkin ada sesuatu hal yang tidak menyenangkan, kemudian kita bercerita ke orang lain. Tadi saya seperti ini. Kita gunjingkan dia, walaupun itu benar, tapi itu tidak boleh. Nah, jadi ghibah itu menceritakan keburukan orang, walaupun cerita itu benar, itu tidak boleh, karena itu aib orang. Yang kedua, merasa iri dengki karena melihat keberuntungan orang lain. Ada nih di antara kita yang iri, yang dengki melihat keberuntungan orang lain. Pasti ada. Itu tidak boleh. Nah, yang kedua itu merasa iri dengki karena melihat keberuntungan orang lain. Itu salah satu penyebab terjadinya ghibah. Kemudian yang ketiga, perasaan dendam atau sakit hati. Nah, dendam, sakit hati, habis itu berghibah lagi dengan orang. Tidak boleh. Yang ketiga, suka membanggakan diri sendiri. Ujub, membanggakan diri saya. Tadi seperti ini, saya lebih ini, saya lebih ini. Nah, tidak boleh. Kenapa? Karena itu akan menimbulkan ghibah. Kemudian apa Pak? Banyaknya waktu luang yang terbuang dengan hal-hal yang tidak baik. Apa contohnya? Ya. Kemudian apa lagi contohnya? Kita duduk-duduk di warung, bercerita hal-hal yang tidak penting, waktu terbuang sia-sia.
Nah, kita menceritakan keburukan orang lain. Nah, itu membuang-buang waktu kita. Nah, lebih baik kita cari kerjaan yang lebih bermanfaat. Kemudian apa? Nah, banyaknya waktu luang yang terbuang dengan hal-hal yang tidak baik. Itu yang bilang tadi, kita sudah seperti kita duduk di warung atau lain segala macamnya, maka terjadi lagi ghibah. Nah, kemudian dampak negatif ghibah. Anista, yang pertama dampak negatif ghibah itu apa? Merusak nama baik diri sendiri dan orang lain. Nah, dampak negatif ghibah itu merusak nama baik diri sendiri dan merusak nama baik orang lain. Kenapa? Karena kita yang berghibah menjelekkan orang lain, nama orang lain jelek di mata orang lain. Nah, yang kita ceritakan itu orang akan menilai kita bukan ghibah, bukan menceritakan keburukan orang lain, maka akan merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Yang kedua, silakan Agi dibaca lagi. Yang kedua, Agi. Menimbulkan keresahan dan permusuhan. Nah, menimbulkan keresahan dan permusuhan. Kenapa? Karena nanti yang kita gibahkan itu dia merasa resah. Kalau dia tidak terima, maka terjadilah permusuhan. Tidak terima dia dengan apa yang kita ceritakan tadi, maka timbullah permusuhan. Terjadilah perkelahian. Itulah dampak negatif ghibah. Kemudian memicu perselisihan dan pertikaian antar sesama. Ini Bapak sebut tadi. Bahayanya dampak negatif ghibah itu. Terjadi perselisihan antar kita. Bisa antar sesama, bisa antar masyarakat, bahkan bisa antar satu kampung. Kenapa? Karena ghibah menggunjingkan keburukan orang lain, dari yang satu ceritanya ke yang satu, dari yang satu ceritanya ke yang satu, kemudian memutus tali silaturahmi. Yang seharusnya hubungan kita dengan teman itu baik, gara-gara kita menceritakan keburukannya, gara-gara kita menceritakan kejelekannya, putus tali silaturahmi. Putus tali silaturahmi. Bahayanya dampak negatif. Kemudian yang terakhir, merusak tatanan masyarakat. Nah, itu yang Pak bilang tadi. Bukan hanya terjadi kepada diri sendiri, keluarga, sesama teman, tapi merusak tatanan masyarakat. Itu dia. Itulah dampak negatif dari ghibah. Nah, kemudian bagaimana cara menghindarinya? Kita harus tahu bagaimana cara kita menghindari ghibah agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan ghibah. Yang pertama, memahami dan menyadari dampak negatif ghibah. Nah, itu yang tadi, yang ini. Nah, kita sadari dampak negatif dari ghibah ada apa? Nih dampak negatif dari ghibah. Nah, itu salah satu cara untuk menghindari ghibah. Yang kedua, introspeksi diri. Dengan melihat keburukan diri sendiri. Nah, lihat dulu keburukan diri kita sendiri. Bak pepatah itu, semut di seberang lautan kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tidak nampak. Nah, kenali dulu diri kita, kenali dulu kesalahan-kesalahan kita. Nilai dulu diri kita. Hal ini akan menghindari kita dari perbuatan ghibah. Bergaul dengan orang-orang yang soleh, berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Agar apa? Agar ceritanya adalah cerita menuju kepada hal-hal yang baik. Kemudian memanfaatkan waktu dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Apa contoh kegiatan positif, Pak? Bisa membaca Al-Quran, ya. Bisa kita menghafal Al-Quran. Apalagi bisa kita melihat video-video tentang ceramah, atau bisa kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran melalui YouTube atau MP3
ya, itu dia. Memanfaatkan waktu dengan kegiatan yang positif. Kemudian bersikap mawas diri, saling menasihati. Nah, kalau kita lihat orang bergibah nih, lewat Algi, nah ketemu sama Gibran, Algi ternyata bergibah. Gibran sebagai sahabatnya Algi, seharusnya Gibran menasihati Algi apa nasihatnya? Bahwa perbuatan gibah itu dilarang oleh agama. Tidak boleh, nanti akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, menyampaikannya dengan santun, dengan lembut, dengan cara-cara yang baik. Nah, kemudian selalu berpikir positif terhadap orang lain. Husnuzon saja kita, berpikiran baik, berpikiran positif saja kepada orang lain. Terserah orang mau bilang apa, intinya kita selalu berprasangka baik kepada orang lain, sehingga itu akan menjadi sesuatu hal yang membuat diri kita untuk menghindari perbuatan gibah. Ya, kita lanjut. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke. Pertanyaan tentang gibah. Ya, silakan Bapak. Apa pertanyaannya? Pak, tadi Bapak jelaskan kalau gibah itu membicarakan keburukan atau kekurangan orang lain, dan jika didengar oleh yang bersangkutan akan menimbulkan sakit hati atau tersinggung. Jadi pertanyaannya, Pak, apakah gibah itu hanya berlaku jika yang dibicarakan itu benar, dan jika yang dibicarakan itu tidak benar, termasuk dalam kategori apa, Pak? Ya, Pak, kalau kita gibah itu hanya menceritakan keburukan orang lain, tetapi cerita itu benar, Pak, itu termasuk gibah. Nah, kalau sesuatu yang kita ceritakan itu tidak benar, dia akan jatuh ke dalam kategori apa? Namanya fitnah. Nah, kalau benar yang kita ceritakan ke orang lain, itu gibah. Tapi kalau yang kita ceritakan kepada orang lain tidak benar, itu namanya fitnah. Bagaimana Anda Bapak paham? Ya, kita beri dulu. Selanjutnya, ada lagi yang mau bertanya tentang gibah? Ayo, siapa lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tabayun. Nah, ini dia. Tabayun yaitu upaya mencari kejelasan dan kebenaran tentang sesuatu hal. Nah, dia tadi kita gibah, menceritakan keburukan orang lain. Kalau sudah bercerita itu tentu berkumpul, berkelompok, menceritakan keburukan orang lain. Seperti video yang telah anak Bapak lihat tadi, video tabayun. Dicari dulu kebenarannya, dicari dulu kejelasannya, baru kita percaya. Nah, kalau diceritakan orang keburukan orang lain, jangan langsung percaya. Apa yang kita lakukan? Tabayun, cari dulu kejelasannya, cari dulu kebenaran. Oke. Nah, cara menemukan tabayun, nih, tidak langsung percaya terhadap satu informasi berita. Jangan mudah percaya. Yang kedua, tidak menyebarkan informasi yang belum jelas. Kalau nggak jelas informasinya, kita sampaikan juga, itu namanya nanti hoax. Ya, apa namanya? Berita palsu. Nah, makanya kita harus menyebarkan informasi itu dengan jelas. Kemudian mencari kebenaran sesuatu informasi dengan ngecek pada sumber aslinya. Siapa sumber aslinya? Kalau kita dapat cerita, kalau ceritanya kata si Anu itu tadi seperti ini, kata si Anu itu tadi seperti ini, maka itu diragukan kebenarannya. Kalau ceritanya katanya seperti ini, kata orang itu tadi orang ini seperti ini, maka sudah jelas informasi itu meragukan. Nah, kita cek dulu sumber aslinya. Yang terakhir, hati-hati dengan informasi atau berita hoax yang beredar di masyarakat. Itu dia. Sekarang itu banyak berita-berita hoax yang belum jelas kebenarannya. Makanya kita jangan langsung percaya.
Nah, maka apa yang perlu kita lakukan? Itulah tadi tabayun. Nah, ini cara menunjukkan tabayun. Nah, itu dia. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ayo, siapa yang mau bertanya silakan. Ya, silakan yang Bapak. Apa akibat seseorang tidak tabayun sebelum menyebarkan informasi? Nah, apa akibatnya kalau orang tidak bertabayun sebelum menyampaikan sebuah informasi? Itu tadi, maka berita yang disampaikan itu tidak jelas. Berita yang disampaikan itu menjadi berita bohong, hoax, karena tidak jelas. Kenapa tidak jelasnya? Karena dia tidak melakukan tabayun. Oke, begitu pertanyaan yang bertanya. Nah, ada lagi yang mau bertanya, silakan. Siapa yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut. Dari materi ghibah dan tabayun tadi, Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak Bapak semua berupa LKPD. Nanti dari penjelasan Bapak tadi, silakan dengan LKPD yang Bapak bagikan ini kalian isi, diskusikan dengan teman-teman satu kelompok. Nah, ini kelompok 1 ya. Yang tidak tahu nanti bertanya ya. Nah, oke, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Ada lagi. Tepuk semangat. 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 Oke, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu mengerjakannya sekitar 2 atau 3 menit. Karena materinya sudah ada, penjelasan Bapak tadi sudah jelas. Nah, di LKPD-nya pun pertanyaan Bapak tidak panjang-panjang, silakan dilihat. Nanti kita presentasikan ke depan. Silakan dicek. Oke, Bapak kita sudah selesai. Silakan kelompok 1 mana kelompok 1? Silakan kita di tempat aja berdiri. Nah, bacakan hasil kerjanya ya. Silakan kelompok 1. Nanti kepada kelompok lain yang mau bertanya atau memberi tanggapan itu diperbolehkan, ya. Silakan kelompok 1. Di tempat saja, siapa yang membacakan? Ucap salam dulu, perkenalkan dari kelompok berapa. Ayo silakan. Berdiri yang mau berbicara, yang akan memimpin kelompoknya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kami bacakan oleh Anjeli. Silakan berdiri. Gibah berarti membuli, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Pada gibah terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain. Apabila dia tahu, dia tidak mengingatnya. Islam melarang untuk gibah. Gibah diibaratkan memakan daging saudara sendiri yang telah mati. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berupa sangka untuk kecurigaan. Karena sebagian dari berupa sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah bergunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 49. Oke, jangan lupa kelompok 1.
dari kelompok lain yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan untuk kelompok satu? Silakan yang mau bertanya. Bapak kasih 1 atau 2 pertanyaan saja untuk kelompok satu dari kelompok-kelompok yang lain. Silakan. Ayo, siapa yang mau bertanya? Ya, silakan. Saya dari kelompok 2 mau bertanya kepada kelompok 1. Kenapa kita harus menghindari gibah? Nah, itu pertanyaannya. Kenapa kita harus menghindari gibah? Ayo, dijawab. Kelompok satu. Silakan dijawab oleh kelompok satu. Kenapa kita harus menghindari gibah? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya. Karena gibah merupakan perbuatan tercela yang sangat dilarang dalam agama. Karena gibah akan menimbulkan dampak negatif seperti menimbulkan permusuhan, mendatangkan perselisihan di antara kita. Nah, itu dia. Bagaimana kelompok 2 dengan jawaban kelompok 1? Oke, boleh hapus buat kelompok 1. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Bagaimana jika kita melakukan tabayun? Ulang lagi pertanyaannya apa? Bagaimana jika kita melakukan tabayun? Nah, silakan dijawab oleh kelompok 1. Kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya. Jika kita tidak melakukan tabayun, maka kita tidak akan mendapatkan informasi dengan benar, sehingga menimbulkan derita yang tidak jelas kebenarannya. Nah, kalau kita tidak melakukan tabayun, sebenarnya kita tidak akan mendapatkan informasi itu dengan benar dan tidak jelas beritanya. Gimana kelompok 2 aman? Pas? Kita kasih dulu. Oke, itu dia dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 sudah selesai. Silakan ditutup. Itulah hasil dari presentasi kelompok kami yang ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Bapak kasih kesempatan buat kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dipresentasikan oleh Gibran. Silakan Gibran. Tabayun. Secara bahasa, tabayun itu berarti mencari kejelasan, meneliti atau mengklarifikasi. Sedangkan menurut istilah, sikap hati-hati dalam menerima dan menyampaikan berita dengan cara memastikan kebenarannya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT, surat Al-Hujurat ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Ya. Nah, itu dia hasil dari kelompok 2. Silakan ada yang mau bertanya dari kelompok lain kepada kelompok 2. 1 atau 2 pertanyaan ya, silakan.
Saya dari kelompok 4 ingin Bertanya? bertanya kepada kelompok 2. Ya. Apakah jika kita sudah melaksanakan kembali cerita atau informasi tersebut tidak menjadi benar? Nah, apakah kalau kita sudah bertabayun, apakah informasi itu sudah benar? Silakan dijawab oleh kelompok 2. Benar, karena tabayun itu benar, karena tabayun itu kan mencari kebenaran dari sebuah berita atau informasi agar tidak menjadi berita yang tidak jelas atau hoax. Nah, benar. Karena tabayun itu kan mencari kebenaran dari sebuah berita. Bagaimana? Oke, jawabannya? Kasih aplaus. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Yang mau bertanya silakan. Nah, kalau tidak ada bertanya, gimana kelompok 2? Oke, selesai. Silakan ditutup. Itulah tadi hasil diskusi kelompok kami. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu buat kelompok 2. Nah, berikutnya silakan kelompok 3 mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan, Iil, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Silakan. Bacalah pasal berikut ini dan diskusikan bagaimana menyikapinya. Rina melihat temannya, Siti melakukan kesalahan kecil di kelas. Tanpa berpikir panjang, Rina langsung menceritakan kesalahan Siti kepada teman-teman lainnya. Akibatnya, Siti merasa malu dan Dah, kelompok 3 selesai. Kita kasih aplaus dulu. 3. Nah, Bapak silakan kalau ada kelompok-kelompok yang lain ingin bertanya kepada kelompok 3 atau memberi tanggapannya, silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Tolong jelaskan apa yang harus kita lakukan saat jika mendengar orang bergibah. Nah, tuh pertanyaannya. Jelaskan tolong katanya. Bagaimana kalau kita mendengarkan orang bergibah? Apa yang harus kita lakukan kalau kita mendengar orang bergibah? Silakan kelompok 3 dijawab. Siapa menjawab? Ya, apa? Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bisa menjauh dari orang tersebut atau bisa menyelesaikan mereka bahwasanya gibah itu dilarang oleh agama dan akan memberi dampak buruk bagi kehidupan kita. Nah, menghindar, menjauh, nasihati agar kita tidak bergibah. Bagaimana? Tepat sekali ya. Kasih. Terus. Ada lagi yang mau bertanya? Ayo, satu lagi yang mau bertanya di kelompok 3? Tidak ada? Tidak ada lagi yang mau bertanya? Nah, selesai. Kelompok 3 udah? Silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah diskusi kita, presentasi kita antar kelompok sudah kita laksanakan. Nah, kemudian Bapak lihat tadi nih dari presentasi anak-anak Bapak itu Bapak akan menilai nih mana kelompok yang bagus, mana yang kerjanya kompak, mana yang bekerja sama. Nah, dalam hal itu kelompok yang paling kompak menurut Bapak dari hasil presentasi ini jatuh kepada kelompok 4. Kasih aplaus. Dan kelompok yang paling cepat tanggap dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-temannya itu jatuh kepada kelompok 2. Kasih aplaus dulu buat kelompok 2. Nah, akhirnya pembelajaran kita sudah selesai, yaitu pembelajaran gibah dan tabayun. Nah, sekarang kita simpulkan. Apa hasil dari pembelajaran kita nih? Ayo, siapa yang bisa simpulkan pembelajaran gibah dan tabayun? Siapa? Saya Pak. Ya, Iil, silakan. Yang paling menarik dari pembelajaran gibah dan tabayun adalah kita belajar bagaimana cara menjaga lisan dan sikap agar tidak mudah menilai atau menyebarkan berita tanpa bukti.
Dan yang paling menarik bagi saya adalah menyadari bahwa riba bisa terjadi tanpa kita sadari. Nah, ya. Siapa lagi? Udah, kasih aplaus. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Siapa lagi yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini tentang ghibah dan tabayun? Nah, dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, ya, dari materi dampak negatif ghibah dan tabayun kita belajar pentingnya menjaga lisan. Pentingnya menjaga lisan. Itu yang pertama. Yang kedua, berhati-hati dalam menerima sebuah informasi. Nah, semoga kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya. Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan ya. Nah, sekarang Bapak bertanya. Bagaimana perasaan kalian ketika sudah belajar tentang ghibah dan tabayun? Ayo, siapa yang menjawab? Ya, silakan anak Bapak. Setelah mempelajari tentang ghibah dan tabayun, saya sangat merasa penting dalam menjaga ucapan serta berhati-hati dalam menerima berita. Dan lebih bijak dalam berbicara dan menahan diri dari ghibah dan selalu berusaha tabayun agar menghindari fitnah dan kesalahpahaman. Ya, benar sekali. Nah, kemudian kasih aplaus buat teman. Kemudian pertanyaan berikutnya, hal apa yang paling berkesan dan menarik dari pembelajaran ini? Ayo, siapa? Ayo, siapa yang mau jawab? Silakan angkat tangan. Hal yang paling berkesan dan menarik. Ada? Ya, silakan. Hal yang paling menarik bagi saya adalah menyadari bahwa ghibah bisa terjadi tanpa kita sadari, dan tabayun menjadi solusi untuk mencegah kesalahpahaman seperti yang telah dijelaskan tadi. Ya, oke. Kasih terus. Artinya anak-anak Bapak sudah mulai paham, anak-anak Bapak sudah tahu dampak dari perbuatan ghibah dan sudah tahu apa itu tabayun. Nah, untuk itu Bapak di sini menyediakan berupa poster ini. Bagi anak-anak Bapak yang mau melihat, silakan. Ayo, yang mau melihat ke depan, lihat apa informasi yang terdapat pada gambar. Ayo, silakan. Ditengok, habis itu bisa, kalau udah paham silakan lagi ke tempatnya. Silakan, Bapak ada beberapa poster yang Bapak tampilkan di depan. Silakan untuk dilihat. Berdiri, silakan dilihat ya. Silakan dilihat apa yang itu. Nah. Nah, ini poster tentang ghibah dan tabayun. Nah, jadi kalau ada yang kurang paham dengan penyampaian Bapak, penjelasan Bapak tadi, di depan Bapak sudah siapkan berupa poster-poster kecil. Nah, di sini ada informasi-informasi tentang ghibah dan tabayun. Akhirnya pembelajaran kita selesai. Mudah-mudahan bermanfaat buat anak-anak Bapak, buat anak-anak Anda semua. Hendaknya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya kita tutup pembelajaran ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.